Alhamdulillahilladzi arsala Rasulullahu bil huda wa dinil haq liyunzirahu ala dini kulli wala kharihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usin tafsi wa iyyahu bittaqullah. Faqad fazal muttaqun wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua nikmat Islam, nikmat iman dan kesehatan sehingga masih bisa mendekatkan diri kepadanya melalui ibadah wajib, yaitu sholat Jumat berjamaah. Salawat dan salam mudah-mudahan terus mengalir kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW, Nabi terakhir yang Allah utus sebagai rahmat bagi alam semesta. Selanjutnya, khotib berwasiat kepada diri khotib sendiri dan semua jamaah yang hadir pada pelaksanaan sholat Jumat ini untuk selalu meningkatkan ketaatan dan semangat dalam melaksanakan ketaatan dalam beribadah, serta semangat dalam meningkatkan setiap sesuatu yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tema Jumat pada siang hari ini yang berjudul sabar dan keutamaannya. Sabar adalah adat kebiasaan para nabi dan rasul. Sabar adalah permata yang menghiasi kehidupan para wali. Sabar adalah mutiara bagi orang-orang saleh. Sabar adalah cahaya menerang bagi siapapun yang menapaki jalan menuju kebahagiaan abadi di akhirat. Menurut Imam Al-Ghazali, kata sabar dan berbahagia kata keturunan disebut di lebih dari 70 tempat dalam Al-Quran. Di antara dalam firman Allah Ta'ala yang artinya, dan kami jadikan pemberi balasan kepada orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik apa yang telah mereka kerjakan. Surat An-Nahl ayat 96. Dalam hadis lain, dalam firman lain juga Allah mengatakan yang artinya, selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu, maka alangkah nikmatnya tempat sudahan itu. Surat Ar-Ra'd ayat 24. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Seseorang yang memiliki sifat sabar bukan berarti ia pengecut, putus asa dan lemah dalam berucap, bertindak dan mengambil keputusan. Sabar hakikatnya adalah menahan diri dan memaksakan untuk menanggung sesuatu yang tidak disesuaikan dan berpisah dengan sesuatu yang disenanginya. Sabar yang merupakan salah satu kewajiban hati ada 3 macam. Yang pertama yaitu sabar dalam menjalankan ketaatan yang Allah wajibkan. Semisal pagi hari yaitu suhu udara dingin, misalkan kita harus sabar dalam melaksanakan perintah Allah. Kita paksa diri kita untuk menahan dingin, untuk mengambil wudu dan mandi. Pada hari itu juga saat tidur adalah sesuatu yang disenangi nafsu kita. Kita tahan keinginan nafsu itu dan kita paksa diri kita untuk menjalankan ibadah sholat subuh. Dan kita lakukan itu semua semata-mata mengharap ridho Allah Ta'ala. Inilah yang disebut dengan sabar dan menjalankan ketaatan yang diwajibkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar yang kedua yaitu dalam menahan diri untuk tidak melakukan segala yang Allah haramkan, yaitu nafsu pada umumnya menyenangkan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Barang siapa yang menjauhkan diri dari kemaksiatan dengan niat memenuhi perintah Allah, maka pahalanya sangat agung. Para ulama mengatakan bahwa meningkatkan satu kemaksiatan lebih utama dari melakukan 1000 kesunahan.
karena meninggalkan kemaksiatan hukumnya wajib. Sedangkan melakukan kesunahan hukumnya sunnah. Tentu yang wajib lebih utama daripada yang sunnah. Bahkan sebagai ulama mengatakan bahwa barang siapa yang menjaga pandangan matanya dari aurat-aurat perempuan yang tidak halal baginya, maka pahalanya lebih besar daripada melakukan 1000 rakaat salat sunnah. Hal ini dikarenakan sabar meningkatkan perkara haram menuntut perjuangan yang luar biasa berat, yaitu perjuangan melawan syaitan yang selalu menghiasi kemaksiatan seakan-akan ia adalah sesuatu yang sangat indah dan mempesona, dan perjuangan melawan hawa nafsu yang seringkali mengajak manusia tenggelam dalam dosa dan keburukan. Dan yang ketiga, sabar dalam menghadapi musibah yang menimpa. Musibah jika dihadapi dengan sabar akan meninggikan derajat atau menghapus dosa. Musibah banyak macamnya. Pelaku buruk orang lain pada kita adalah musibah. Begitu juga penyakit yang kita derita, kemiskinan, kecelakaan, kemalingan, kehilangan harta benda, kebakaran dan lain sebagainya. Dalam hadis Rasulullah SAW yang artinya tidaklah seorang muslim tertimpa keletihan, penyakit, kekhawatiran, kesedihan, perlakuan buruk orang lain, dan kesusahan bahkan duri yang melukainya, melainkan dengan sebab hal-hal itu Allah akan menghapus dosa-dosanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahi bihi khairan yusibu bi." Maka barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya dirinya, maka Allah akan menimpakan musibah kepadanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi orang yang dikehendaki baik oleh Allah ialah orang akan ditimpa musibah dan diberi kekuatan oleh Allah untuk bersikap sabar dalam menanggung menghadapi musibah yang menimpahnya. Sabar dalam menghadapi musibah artinya musibah yang menimpa tidak menjadikan seseorang melakukan sesuatu yang dilarang dan diharamkan Allah. Seseorang yang ditimpa kemiskinan misalkan, jika kemiskinan yang menimpanya tidak menyebabkan mencari harta dengan jalan mencuri, merampok, korupsi dan perbuatan lain yang diharapkan oleh Allah, maka artinya ia telah bersikap sabar dalam menghadapi musibah kemiskinan yang menimpanya. Musibah yang menimpa terkadang tidak hanya menyebabkan seseorang melakukan perbuatan haram, bahkan lebih dari itu, terkadang menjadikan melakukan atau mengucap perkataan yang menjerumuskannya pada kekufuran. Seperti orang yang ketika anggota keluarganya meninggal dunia, ia mengatakan bahwa Allah zalim, Allah tidak adil, Allah bukan Tuhan yang berhak disembah, dan perkataan lain yang membatalkan keislaman dan keimanan. Nauzubillah min dzalik. Hal ini demikian wajib kita hindari. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Seseorang yang memahami ilmu agama dengan baik dan memegang teguh ajaran Islam sebagaimana mestinya, maka musibah yang menimpanya tidak akan menambahkan kepadanya kecuali sikap sabar dan meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para wali Allah, kegembiraan mereka atas bala dan musibah yang menimpa mereka lebih besar daripada kegembiraan yang mereka atas kelapangan hidup dan keluasan rezeki yang dianugerahkan kepada mereka. Oleh karena itu dalam sebagian kaum musyih mengatakan, urudu faqati ahbadul uridin, yang artinya datangnya kebahagiaan musibah adalah hari raya bagi para pencari kebahagiaan di akhirat. Mereka menganggap bahwa musibah yang menimpa adalah hari raya bagi mereka. Dengan itu musibah akan meningkatkan ketaatan dan ibadah mereka kepada Allah Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fi Qur'anil azim wa nafi'ni wa iyyakum bima fihi minal ayat wa zikril hakim. Aqulu khalqi azza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li syairil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal mu'minat min khuli zabi.
fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi katsiran thayyiban mubarakatan fihi kama yubihi rabbuna wa yurduhu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa la qulu qawlan sadida yughfir lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illah wa rasuluhu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, innallaha ya'murukum bi amrin hasuma khalaqakum kama qaulahu ta'ala fi tanzil wa ma khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun. Wa innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa allahu an khulafa usri rasidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sa'iril ala Muhammad wasyabihi ajma'in wattabi'ina wattabi'i tabi'ina wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahyamin wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa ata'na. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamalna min ladunna min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurban wa yahnaa 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi wa arjukum la'alakum tadhakkarun. Fajrullahu azima yasurukum wastaghfirullahu azima wa yastajib lakum washkuruhu ala ni'mati ala amihi yajizkum walladzina akbar wa zikrullahi akbar. Qimus shalah.